Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul lagi pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pada materi kita ya dulu. Tapi sebelum itu Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Ya Bu. Rani Purwati, Hadir Bu. Larasati, Sakit katanya Bu. sakit. Iya. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita ya pada pagi hari ini. Ya Bu. Kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Di sini, sistem gerak pada manusia, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup akan bergerak bila ada impuls atau rangsangan yang mengenai sebagian tubuh atau seluruh bagian tubuhnya. Pada hewan dan manusia dapat mewakili pengertian gerak secara umum dan dapat dilihat dengan kasat mata atau secara nyata. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sedangkan untuk tumbuhan, gerak yang dilakukan tidak dapat terlihat oleh kasat mata karena terjadi di dalam suatu organ atau sel tumbuhan. Dengan demikian, tidak dapat disamakan arti gerak pada seluruh makhluk hidup. Gerak pada tumbuhan juga melibatkan alat gerak, tetapi alat gerak yang digunakan tergantung dari impuls atau rangsangan yang mengenai sel atau jaringan organ tumbuhan tersebut. Baiklah, pembahasan gerak pada tumbuhan akan lebih rinci, itu akan dibahas untuk babak selanjutnya. Sekarang kita akan membahas alat gerak manusia. Rangka atau tulang pada tubuh manusia termasuk salah satu alat gerak pasif karena tulang baru akan bergerak bila digerakkan oleh otot. Sedangkan unsur pembentuk tulang pada manusia adalah unsur kalium, unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Dalam perkembangannya, bentuk tulang dan rangka tubuh yang disusunnya dapat mengalami kelainan yang disebabkan oleh gangguan yang dibawa sejak lahir, infeksi penyakit, faktor gizi, atau posisi tubuh yang salah. Jadi, hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh persendian atau sendi. Jadi, pada manusia terdapat 3, yaitu bentuk persendian, persendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Ada 3 tuh ya. Ya Bu. Nah, di sini ada yang pertama ada bagian tengkorak atau kepala, tersusun dari tulang pipi yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Yang kedua yaitu bagian badan. Bagian badan yaitu ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. Di bagian anggota gerak yaitu ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak fungsi rangka pada manusia itu apa? Dia Saya, Bu. ada 6 itu. Ya Bu, saya Bu tahu Bu. Ya, Rani Purwati. Menurut saya Bu, fungsi rangka pada manusia itu terbagi atas 6. Yang pertama sebagai penegak tubuh, Ya, yang benar. kedua sebagai pembentuk tubuh, yang ketiga sebagai tempat melekatnya otot atau otot rangka, Ya. yang keempat sebagai pelindung bagian tubuh yang penting, yang kelima sebagai tempat pembentukan sel darah merah, dan yang keenam sebagai alat gerak pasif Bu. Bagus. Iya benar, sebagai penegak tubuh, pembentuk tubuh, tempat melekatnya otot, pelindung bagian tubuh yang penting, sebagai tempat pembentuk sel darah merah, dan sebagai alat gerak pasif. Jadi, hubungannya antar tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubung-hubungkan oleh persendian. Pada kerangka tubuh manusia terdapat kurang lebih 200 tulang yang saling berhubungan. Hubungan antar tulang disebut sendi atau artikulasi. Pada sistem gerak manusia,
persendian mempunyai peranan penting dalam proses terjadinya gerak. Di sini ada dibedakan menjadi 3 macam persendian, yaitu ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Kamu tahu itu pengertian dari sendi mati? Tahu, Bu. Apa? Sendi mati itu yaitu persendian yang tidak memiliki celah sendi sehingga tidak memungkinkan terjadinya pergerakan, misalnya persendian antar tulang tengkorak, Bu. Baik, kalau sendi kaku? Sendi kaku adalah persendian yang terdiri dari ujung-ujung tulang rawan sehingga masih memungkinkan terjadinya gerak yang sifatnya kaku, misalnya persendian antara ruas-ruas tulang sendi kaku, Bu. Kalau sendi gerak? Sendi gerak itu sendiri yaitu persendian yang terjadi pada tulang satu dengan tulang yang lain, tidak dihubungkan dengan jaringan sehingga terjadi gerakan yang bebas. Gitu, Bu. Baik. Sedangkan sendi gerak dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Di mana sendi engsel itu persendian yang dapat digerakkan ke satu arah. Kalau sendi putar itu didapatkan secara berputar seperti ini. Sama kayak tulang leher kan bisa diputar-putar tuh. Kalau sendi peluru itu persendian yang dapat digerakkan ke segala arah. Kalau sendi pelana yang persendian yang dapat digerakkan kedua arah. Baik. Manusia tidak akan dapat melakukan pergerakan tanpa adanya otot, sebab otot merupakan alat gerak aktif yang sangat penting bagi manusia. Sangat penting kali itu. Menurut jenisnya ada 3 macam otot, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Di sini ada berbagai macam ciri-ciri otot. Yang pertama, otot polos. Otot polos itu bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing dan di bagian tengahnya menggelembung. Yang kedua, mempunyai satu inti sel. Yang ketiga, tidak memiliki garis-garis melintang. Yang keempat, bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah kesadaran otak gitu. Oleh karena itu otot polos disebut sebagai otot tak sadar. Yang kelima, terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah dan otot saluran kemih. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri otot lurik. Otot lurik itu bentuknya silindris, memanjang. Selanjutnya jenis ciri-ciri otot jantung. Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Yang kedua yaitu kerja otot jantung itu tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi otot jantung menurut bentuknya seperti otot lurik dan dari proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu disebut juga otot yang paling spesial. Di sini ada gerak dan kerja otot. Kerja otot pada manusia bekerja dengan cara berkontraksi sehingga otot akan memendek, mengeras dan bagian tengahnya menggelembung besar. Karena memendek maka tulang yang dilekati oleh otot tersebut akan tertarik atau terangkat. Kontraksi satu macam otot hanya mampu untuk menggerakkan tulang ke satu arah tertentu agar tulang dapat kembali ke posisi semula. Otot tersebut harus mengadakan relaksasi dan tulang harus ditarik ke posisi semula. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis itu menyebabkan terjadinya gerak antagonis, yaitu gerak otot yang berlawanan arah. Jika otot pertama berkontraksi dan otot yang kedua berelaksasi, sehingga menyebabkan tulang tertarik atau terangkat, ataupun sebaliknya. Otot sinergis, kalau otot sinergis itu menyebabkan terjadinya gerak sinergis, yaitu gerak otot yang bersamaan arah. Jadi kedua otot itu berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama. Di sini gerak antagonis yaitu kerja otot bisep dan trisep pada lengan atas dan lengan bawah. Otot bisep itu adalah otot yang mempunyai 2 tendon yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian depan. Kalau otot trisep itu otot yang mempunyai 3 tendon yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian belakang. Untuk mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi. Untuk menurunkan lengan bawah, otot trisep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi. Selanjutnya itu ada gerak sinergis. Gerak sinergis itu terjadi apabila ada 2 otot yang bergerak dengan arah yang sama. Contohnya itu gerak tangan menengadah dan melungkup. Gerak ini terjadi karena kerjasama antar otot pronator teres dengan otot pronator quadratus. Contohnya lain geraknya sinergis adalah gerak tulang rusuk
akibat kerjasama otot-otot antara tulang rusuk ketika kita bernafas. Baiklah, di sini ada jenis, bentuk, dan fungsinya. Ibu akan menjelaskan. Menurut jenis tulang pada manusia dapatkan menjadi dua, yaitu ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan tersebut tersusun dari sel-sel tulang rawan. Ruang antar sel tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur bersifat lentur. Tulang rawan itu banyak terdapat pada tulang anak kecil, dan pada orang dewasa banyak terdapat pada ujung tulang rusuk, laring, trakea, bronkus, hidung, telinga, atau ruas tulang belakang. Mengapa bila anak-anak mengalami patah tulang cepat menyambung kembali? Hal ini dikarenakan pada anak-anak itu masih banyak memiliki tulang rawan, sehingga bila patah mudah menyambung kembali. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut yaitu osifikasi. Apa namanya? Osifikasi, Bu. Bagus. Selanjutnya itu ada tulang keras. Tulang keras itu dibentuk oleh sel pembentuk tulang, osteoblast. Ruang antar sel tulang keras banyak mengandung zat kapur, sedikit zat perekat bersifat keras. Zat kapur tersebut dalam bentuk kalsium karbonat dan kalsium fosfat yang diperoleh atau dibawa oleh darah. Dalam tulang terdapat saluran Haffers yang di dalamnya terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengatur kehidupan sel tulang. Di sini tulang keras berfungsi untuk menyusun sistem rangka. Contoh tulang keras yaitu adalah tulang paha, tulang lengan, tulang betis, dan tulang selangka. Selanjutnya itu ada bentuk tulang. Menurut bentuknya tulang dibagi ada 3 macam. Siapa yang tahu itu bentuk-bentuk tulang? Saya, Bu. Kamu, Rani. Yang pertama, menurut bentuknya tulang terbagi atas 3 macam, yaitu tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Ya, benar. Contoh dari tulang pipa itu apa? Contohnya itu, Bu, tulang paha, tulang lengan, tulang lengan atas, Ya, jari tangan, gitu, Bu. ya. Itu berfungsi sebagai Tempat pembentukan sel darah merah. bagus. Yang selanjutnya itu tulang pipi. Bentuknya itu pipi atau gepeng. Contohnya yaitu tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Berfungsi sebagai tempat pembentuk sel darah merah dan sel darah putih. Selanjutnya tulang pendek. Apa aja contohnya? Kurang tahu, Bu, kalau tulang pendek, Bu. Tulang pendek itu bentuknya pendek dan bulat. Contohnya itu ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. Berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih juga. Selanjutnya di sini ada kelainan tulang dan otot. Kelainan pada tulang atau rangka. Ya. Pada tulang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena kelainan yang dibawa sejak lahir, infeksi penyakit, karena makanan atau kebiasaan posisi tubuh yang salah. Beberapa contoh kelainan pada tulang dan rangka antara lain yaitu ada yang pertama kifosis, yang kedua skoliosis, yang ketiga lordosis, yang keempat rakitis, yang kelima yaitu ada polio. Kifosis itu yaitu kelainan tulang panggung membengkok ke depan dikarenakan kebiasaan duduk bekerja dengan posisi membungkuk seperti gini. Seperti gini ya, kalau kita lagi belajar. Ini, Bu. Ya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada skoliosis. Skoliosis yaitu kelainan tulang punggung membengkok ke samping. Ini dapat terjadi pada orang yang menderita sakit jantung yang menahan rasa sakitnya sehingga terbiasa miring dan mengakibatkan tulang punggung menjadi miring. Ini. Suka gitu dia ya. Itu karena dia tuh menderita sakit jantung, jadi dia terbiasa memiringkan badannya. Selanjutnya ada lordosis, yaitu kelainan tulang punggung membengkok ke belakang dikarenakan kebiasaan tidur yang pinggangnya diganjal bantal. Biasa itu di gini dia kan. Itu tulangnya. Selanjutnya ada rakitis, yaitu kelainan pada tulang akibat kekurangan vitamin D sehingga kakinya terbentuk X atau O. Yang terakhir yaitu ada polio, kelainan pada tulang yang disebabkan oleh virus sehingga keadaan tulangnya mengecil dan abnormal. Baiklah, selanjutnya kelainan pada otot. Kelainan otot pada manusia dapat diakibatkan adanya gerak dan kerja otot. Hal ini dapat terjadi akibat gangguan faktor luar maupun faktor dalam. Faktor luar dapat diakibatkan karena kecelakaan dan serangan penyakit, sedangkan faktor dalam bisa terjadi karena bawaan atau kesalahan gerak akibat otot yang tidak pernah dilatih. Di sini beberapa contoh kelainan pada otot, diantaranya yaitu tetanus, kelainan otot yang tegang terus-menerus yang disebabkan oleh racun bakteri. Disebabkan oleh bakteri ya, racunnya itu.
Selanjutnya ada atrofi, otot kelainan yang menyebabkan otot mengecil akibat serangan virus polio atau karena otot tidak difungsikan lagi untuk bergerak atau akibat lumpuh. Yang terakhir yaitu ada keseleo, kelainan otot yang terjadi jika gerak sinergi salah satu otot bekerja berlawanan arah. Pernah kan kamu terkilir? Pernah, Bu. Nah, itu karena kamu lasak tuh. Oh, lasak ya, Terkilir, Bu. iya. Benar. Baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang nih Ibu ada nih Ibu ada gambar tulang sistem rangka nih Ibu. Ada gambarnya nih, coba lihat dulu. Nih. Di sini ada tulang dahi nih, bagian sini nih. Di sini ada tulang pipi. Selanjutnya ada tulang rahang atas, ada tulang pelipis, tulang apa nih? Tulang rahang bawah, tulang selangkah, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang dada, tulang hasta, tulang belakang, dan tulang paha, tulang pengumpil, tulang kering, tulang tempurung lutut. Di sini tulang tempurung lutut itu. Nah, kita lihat kan? Ya, Bu. Selanjutnya bagian tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu bagian kepala kita nih. Nah, ada parietal tuh di bagian sini, ada occipital di bagian sini, ada zigomatik di daerah sini, temporal bagian sini, air mata, tulang hidung, pipi, dan rahang atas. Dan di sini ada rahang bawah ya. Ya, Bu. Baik. Pernah kamu lihat gambar tengkorak kan? Tengkorak asli itu. Pernah, Bu, di lab. Iya, bagus. Ntar Ibu akan menjelaskan sedikit lagi. Di sini ada fungsi rangka pada manusia. Kerangka pada tubuh manusia memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai penekuk tubuh, sebagai tempat melekatnya otot atau otot rangka, sebagai pelindung bagian tubuh yang penting, sebagai tempat pembentuk sel darah merah. Selanjutnya ada bagian tengkorak atau di kepala kan, tadi kan Ibu jelaskan. Dia tersusun dari tulang pipi yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Di situ ada tulang dahi, tulang langit, tulang lidah bentuk tengkorak, tulang tapis, baji, rahang bawah, hidung-hidung, tulang pelipis, ubun-ubun, air mata, pipi, dan rahang atas. Bagian badannya yaitu di sini ada, kalau bagian badan ada ruas-ruas tulang belakang. Kemudian tulang rusuk, ada 12 pasang kan? Ya. Nah, 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Yang selanjutnya ada tulang dada. Tulang dada itu terdiri dari tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Selanjutnya ada gelang bahu, terdiri dari 2 tulang selangkah kiri dan kanan, 2 tulang belikat dan kiri dan kanan. Ya, Bu. Selanjutnya ada gelang panggul, terdiri dari 2 tulang duduk, 2 tulang usus, dan 2 tulang kemaluan. Selanjutnya ada bagian anggota gerak. Ada anggota gerak atas yang terdiri dari 2 tulang pengumpil, 2 tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, dan 28 ruas tulang jari tangan. Selanjutnya anggota gerak bawah, kaki kiri dan kaki kanan, itu terdiri dari 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 ruas tulang jari kaki. Dan selanjutnya ada jenis tulang udah Ibu jelaskan tadi kan? Ya.
Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan, melihatkan kalian video. Belajarnya. Nih, Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia tersusun atas rangka, otot, dan juga persendian. Yang akan kita bahas adalah rangka pada manusia. Rangka pada manusia itu adalah alat gerak pasif. Fungsinya untuk membentuk tubuh dan tempat melekatnya otot-otot. Rangka pada manusia tersusun atas tulang-tulang belulang. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tulang pipa. ya. Tulang pipa memiliki ciri panjang, memiliki rongga di tengahnya yang disebut dengan sumsum. Contohnya adalah tulang paha dan tulang lengan. Ini paha kan? Bentuk tulang yang kedua adalah tulang Tulang pipi. pipi. Cirinya pipi dan seperti lempeng. Tadi Ibu jelaskan tadi Contohnya kan? adalah pada tulang-tulang tengkorak yang membentuk kepala. Bentuk yang ketiga adalah tulang pendek. Ciri-ciri tulang pendek adalah bentuknya kubus atau tidak beraturan dan pendek. Contoh adalah pada Tulang ruas-ruas belakang. penyusun tulang belakang. Selanjutnya yuk kita pelajari apa saja sih tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita. Rangka tubuh kita tersusun atas tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak, kemudian rangka badan yang biasa disebut aksial, dan tulang anggota gerak atau apendikular. Yang pertama akan kita bahas adalah tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak atau tulang kranium. Ternyata tulang tengkorak kita terbagi atas banyak tulang-tulang pipih yang disambungkan oleh persendian. Apa saja tulang-tulang penyusun tulang tengkorak kita? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tulang dahi atau biasa disebut dengan tulang frontal. Lalu ada tulang rahang bawah yang biasa disebut mandibula. Ada tulang kepala, Dan ada tulang rahang atas atau maksila. Ada juga tulang oksipital yang melindungi kepala bagian bawah belakang. Lalu tulang temporal yang biasa disebut dengan tulang pelipis. Dan tulang parietal yang melindungi kepala bagian belakang bagian atas. Kita lanjut ke tulang rangka badan atau aksial. Rangka aksial ini terbagi menjadi ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, gelang panggul, serta bahu. Bagian-bagian dari rangka aksial adalah ruas tulang belakang yang tersusun atas 1 ruas tulang atlas, dilanjutkan 7 ruas tulang leher. Lalu ada 12 ruas penyusun tulang punggung, dilanjutkan dengan 5 ruas tulang pinggang dan juga tulang ekor. Selanjutnya, ada 7 ruas tulang rusuk sejati yang melekat pada tulang punggung dan tulang dada, 3 ruas tulang rusuk palsu yang melekat pada tulang punggung dan tulang rusuk di atas, dan 2 ruas tulang rusuk melayang yang hanya melekat pada tulang punggung saja. Dilanjutkan ada juga tulang dada yang terdiri dari manubrium sterni dan juga corpus sterni. Ini belum ada Ibu jelaskan tadi kan? Lalu tulang badan bagian bawah ada tulang panggul yang biasa disebut dengan tulang pelvis dan juga tulang kelangkang yang biasa kita Sacrum. sebut dengan tulang sakrum. Baik. Tunggu, ada. Good grammar and spelling are important. But if you want to write essays that inspire, Lanjut lagi. Selanjutnya kita masuk ke tulang anggota gerak atau biasa disebut dengan apendikular. Yang pertama ada tulang paha atau biasa disebut femur. Lalu ada tulang betis yang biasa disebut fibula. Dilanjutkan ada tulang kering atau tibia. Dan ada pula pergelangan kaki, telapak kaki, serta ruas-ruas jari. Lalu naik ke tulang gerak bagian atas, ada tulang lengan atas yang biasa disebut humerus, dan lengan bawah yang terbagi menjadi tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang pengumpil disebut dengan radius, tulang hasta kita sebut dengan ulna, serta tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas-ruas jari.
Selanjutnya kita belajar mengenai sendi atau artrosis. Sendi adalah kesambungan antar tulang-tulang. Terbagi menjadi 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati biasa disebut sinartrosis, sendi kaku adalah amfiartrosis, dan sendi gerak biasa disebut dengan diartrosis. Yang pertama akan kita bahas adalah sendi mati atau sinartrosis. Sendi ini adalah sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Terbagi lagi menjadi sindidrosis dan sinkondrosis. Kemudian ada juga sendi kaku yang biasa kita sebut amfiartrosis. Itu adalah sendi yang bisa digerakkan tetapi gerakannya terbatas. Selanjutnya ada sendi gerak yang biasa disebut diartrosis. Sendi ini bisa bergerak bebas, terdiri dari sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana. Berikutnya kita akan membahas mengenai otot. Otot adalah alat gerak aktif pada manusia. Maksud dari alat gerak aktif adalah otot memiliki kemampuan kontraksi untuk menggerakkan rangka. Jadi tulang adalah alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot, sementara otot adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang-tulang. Otot terbagi menjadi 3, yaitu kamu lihat otot gambarnya, polos, kan? otot lurik, dan otot jantung. Berikut perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik memiliki bentuk yang memanjang, silindris, memiliki banyak inti di bagian tepi, geraknya sadar, memiliki reaksi yang cepat dan mudah lelah. Sementara otot polos memiliki bentuk seperti gelendong dengan satu inti di tengah sel, bergerak secara tidak sadar, reaksinya lambat dan tidak mudah lelah. Otot jantung memiliki bentuk mirip dengan otot lurik, tetapi kerjanya mirip dengan otot polos, yaitu secara tidak sadar. Artinya walaupun kita tidur ataupun pingsan, dia tetap bekerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan pada sistem gerak. Gangguan yang sering kali terjadi karena Nih, tadi Ibu kebiasaan jelaskan duduk kan, yang salah duduknya ini itu kan adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Skoliosis disebabkan oleh kebiasaan duduk yang menyamping sehingga tulang punggung menjadi Kamu pasti bengkok sering yang ke ini, kan? arah samping. Kifosis, Kemudian kan? lordosis disebabkan Saya karena duduk lordosis di biasanya. meja yang Lordosis, terlalu ya. tinggi sehingga tulang Kita harus punggung belajar terus lurus membengkok gitu ke ya. depan. Iya. Kemudian kifosis disebabkan oleh kebiasaan duduk di meja yang terlalu rendah sehingga tulang punggung membengkok ke belakang. Gangguan sistem gerak yang berikutnya adalah rachitis, yaitu tulang yang rapuh akibat kekurangan vitamin D pada masa pertumbuhan. Kemudian osteoporosis yang Jadi kamu harus disebabkan banyak oleh adanya banyak makan pelampuan tulang. minum vitamin ya. Gangguan pada sistem gerak juga bisa terjadi pada kelainan sendi. Contohnya adalah osteoartritis yang disebabkan oleh peradangan sendi atau terkipisnya lapisan pelindung di bagian sendi. Ada pula kelainan otot, yaitu tetanus. Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Pernah dengar yang tetanus menyebabkan kamu, Nak? gangguan pada proses kontraksi otot. Nggak pernah kamu dengar Sehingga tetanus? otot yang sudah Tidak, Bu. berkondisi Apa tuh? tidak bisa Ini, Bu, kembali dengar jelasin melakukan ini. relaksasi. Karena ada bakteri penyakit yang disebabkan oleh Ada juga bakteri. kelainan otot atrofi, yaitu kondisi di mana jaringan otot makin mengecil lama-kelamaan tidak lagi berfungsi. Grammarly does more than catch errors. Ini With apa ya, Grammarly, Nak? you can find really good. Oke adik-adik, selesai sudah materi kita hari Selesai di ini. sini Semoga materinya. bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya, anak. Iya, Ibu. Baiklah. Sini, Bu. Anak. Iya, Bu. Jadi jelaskan itu, kalau kita belajar itu tidak boleh punggungnya membungkuk atau punggungnya ke kiri atau punggungnya ke kanan ataupun begitu yang kamu bilang tadi. Siapa namanya? Apa tadi namanya? Lordosis. Iya, Bu. Nah, itu tidak boleh. Itu sama aja kita menyebabkan badan kita itu sakit, rusak jadinya kan. Ya. Nah, jadi intinya kita belajar itu badan kita harus lurus, tegak, betul ya. Oke, anak. Di sini tarian anak. Iya, Ibu. Nah, di sini Ibu akan memberi kalian tugas untuk membuat rangka, menggambarkan gambar rangka itu dengan bagian-bagiannya serta bersama fungsi-fungsinya. Nah, ya, Bu. Itu Ibu beri kalian tugas ya. Ya. Kalau bisa
sempurna gambarnya ya, yang bagus gitu. Minggu depan ibu lihat lagi gimana hasil kerja kalian, bagus atau tidaknya. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam